Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kanur Rafina, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil pameran PPL di SMA Negeri 8 Semarang. Tahapan yang pertama yaitu tahap plan, di mana tahap plan ini merancang modul ajar berdasarkan profiling bersama DPL dan juga guru. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan plan bersama dengan Gumong dan juga DPL. Selanjutnya, berikut ada modul ajar yang sudah saya susun. Modul ajar ini salah satu contoh materi yang diambil terkait kerusakan lingkungan dengan sub materi daur ulang limbah. Ini juga ada beberapa tujuan pembelajaran. Terus untuk kegiatan pembelajarannya ini menggunakan metode PJBL. Jadi nanti siswa diminta untuk membuat produk sederhana dari bahan daur ulang yang kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi dari menyusun rencana produk daur ulang hingga produk yang sudah jadi. Setelah itu ini ada beberapa asesmen yang digunakan, yaitu asesmen kognitif, asesmen psikomotorik, dan juga asesmen afektif. Untuk asesmen afektif ada 4 indikator. Terus untuk asesmen kognitif ini berbentuk esai. Sedangkan asesmen psikomotorik ini ada 2, yaitu instrumen penilaian kinerja dan juga produk. Jadi yang dinilai itu ada terkait kemampuan peserta didik dan juga produk yang dibuat peserta didik. Nah, ini ada contoh LKPD-nya. Dan ini ada data nama-nama peserta didik sebagai lembar untuk mengisi asesmen. Lalu ada refleksi dan juga daftar pustaka seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan bisa scan barcode modul ajar yang tertera berikut ini. Selanjutnya yaitu tahap 2 atau pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rancangan modul ajar. Berikut adalah contoh pelaksanaan pembelajaran yang sedang saya lakukan. Model pembelajarannya sendiri yaitu PJBL, sehingga proses pembelajarannya tidak hanya dilakukan dengan satu kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, ini difokuskan untuk merencanakan pembuatan produk daur ulang. Tentunya sebelum menyusun rencana pembuatan, peserta didik sudah diberikan stimulus terlebih dahulu terkait film dokumenter Pulau Plastik dan juga konsep mengenai 3R. Jadi peserta didik diminta untuk merancang produk yang akan dibuat secara detail, mulai dari alat dan bahan, terus anggaran yang akan dikeluarkan, anggaran tambahannya, dan juga jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti guru dan juga peserta didik secara bersama-sama akan menyimpulkan jadwal pembuatan produk seperti itu. Selanjutnya, pada pertemuan kedua di minggu depan dilanjutkan dengan proses pembuatan produk. Sebelumnya, sesuai jadwal pembuatan, jarak antara pertemuan 1 dan pertemuan 2 digunakan untuk mempersiapkan alat dan juga bahan. Sebelum proses pembuatan produk dimulai, guru memberikan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Tujuannya agar peserta didik bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian peserta didik mempersiapkan pembuatan produk daur ulang. Jadi alat dan bahan dipersiapkan. Untuk selanjutnya akan dibuat produk daur ulang berdasarkan rencana yang telah disusun. Untuk produk daur ulang sendiri tidak diharuskan selesai pada pertemuan kedua. Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, tahap finishing bisa diselesaikan sebelum waktu pertemuan minggu depan terlaksana, seperti itu. Selama proses pembuatan produk, guru berkeliling untuk membimbing peserta didik terkait produk yang sedang dibuat. Tidak lupa, guru juga akan memberikan asesmen kepada peserta didik secara tidak langsung. Kemudian dilanjut, peserta didik akan mempresentasikan hasil produknya dan juga diakhiri dengan kegiatan merefleksikan pembelajaran dan juga menyimpulkan pembelajaran oleh peserta
peserta didik dan juga guru secara bersama-sama. Tahap yang terakhir yaitu tahap C, di mana di sini kita melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersamaan dengan DPL dan juga guru PAMU. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan C. Selanjutnya yaitu media ajar yang digunakan. Media ajar yang digunakan yaitu berasal dari submateri daur ulang limbah. Untuk materi ajar sendiri, di sini diawali dengan kegiatan apresepsi, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu nanti ada materi terkait daur ulang limbah yang akan ditampilkan oleh guru pada akhir kegiatan sebagai konfirmasi materi. Materi ini berkaitan dengan 3R, jadi penguatan terkait konsep 3R. Setelah itu ada beberapa contoh produk daur ulang dari peralatan yang tidak terpakai. Untuk media ajar, lebih jelasnya bisa scan barcode berikut. Berikut ada beberapa contoh dokumentasi produk atau hasil karya dari peserta didik. Berikut contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya ada dokumentasi mading dengan metode gallery work pada materi perubahan lingkungan submateri pencemaran. Selanjutnya ada beberapa contoh dokumentasi hasil produk daur ulang yang sudah dibuat oleh peserta didik. Ada yang membuat vas bunga, sendal, bingkai foto, celengan, hiasan dinding, dan juga wadah tempat pensil ataupun wadah lainnya. Berikut juga ada beberapa dokumentasi dengan peserta didik di akhir pembelajaran. Sekian pameran PPL di SMA 8 Semarang, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.